Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak Umi semua? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia selalu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa dulu yuk nak. Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, selamat datang kembali di dunia bahasa Indonesia. Selamat datang kepada anak Umi semua. Coba tebak, kira-kira apa ya pembahasan kita pada minggu ini? Apa ya? Pembahasan kita pada minggu ini masih tentang teks berita, tetapi kita khusus akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita terbagi 3. Perhatikan gambar berikut ini. Iya, yang pertama ada kepala kucing atau kepala berita, yang kedua ada tubuh kucing atau tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor kucing atau ekor berita. Agar mudah mengingat, maka saat kalian melihat kucing, maka ingatlah struktur berita. Baik nak, kepala berita itu terletak di atas. Yang dimaksud di atas adalah judul berita. Ya, jadi judul berita dia terletak di paling atas. Yang kedua tubuh berita. Tubuh berita itu adalah keseluruhan dari isi berita yang mencakup 5W tambah 1H. Yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita biasanya terletak di bagian akhir dalam berita. Oke, masih bisa kita lanjut? Bisa nggak nak? Bisa? Kira-kira bisa? Kalau bisa, let's go, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita terbagi menjadi 5. Yang pertama, kita masuk ke keterangan. Keterangan terbagi atas keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan keterangan cara. Keterangan berfungsi menguatkan aktualitas berita. Tanpa keterangan yang jelas nak, berita akan merasa diragukan. Beberapa keterangan yang biasanya ada di berita yakni, perhatikan baik-baik contohnya. Yang pertama, keterangan waktu. Di sini ada hari, ada tanggal, kapan terjadi, tahun berapa, dan sekitar pukul berapa. Inilah contoh dari keterangan waktu. Yang kedua adalah keterangan tempat. Ketika ditemui di Mapolda Metro Jaya, di kantornya di Jakarta. Jadi tempatnya adalah di Mapolda Metro Jaya, di kantornya, dan di Jakarta. Yang ketiga, keterangan tujuan. Guna, buat, untuk, dalam rangka. Jadi tujuan dibuat berita atau tujuan berita terjadi itu apa. Yang terakhir adalah keterangan cara. Dengan benar, secara mandiri, lewat pengeras suara, atau melalui sambungan telepon. Itu cara yang dilakukan untuk membuat atau membacakan sebuah berita ya nak. Yang kedua, kita masuk ke dalam verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan 2 nomina. Satu sebagai subjek dan satu lagi sebagai objek dalam kalimat aktif. Objek tersebut dapat diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Perhatikan dan baca baik-baik. Berikut ini adalah contoh dari verba transitif. Kalian bisa melihat perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Dibaca ya nak. Baik nak, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu verba pewarta. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan percakapan atau wawancara. Misalnya dia menggunakan kata ujar, tukas, tutur, tegas, dan sebagainya. Contohnya, kalau di lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus COVID-19 di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat, ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto. Jadi, di contoh itu ada kata ujar. Ujar itu maksudnya adalah juru bicara itu berbicara kepada si pewawancara. Maka itu, dia masuk ke dalam verba pewarta. Sampai sini paham anak Umi?
Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, buatku, pahlawanku ya anak-anak ini, yang mengajariku, membuatku bertahan, membuatku kuat. Kalau mereka nggak semangat, aku juga nggak semangat ngajar, kata Butet. Perhatikan di awal kata atau di awal kalimat ada tanda petik dua atau tanda kutip. Ya nak, jika dia memakai tanda kutip, maka dia termasuk ke dalam kalimat langsung. Oke? Kita masuk ke poin terakhir, yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan oleh orang lain. Contohnya, perintis sekolah rimba, Butet menurung mengatakan anak-anak rimba adalah pahlawan bagi dirinya. Jadi ini adalah contoh kalimat tidak langsung ya nak, di mana si Butet tidak langsung berbicara kepada pendengar atau pembaca berita bahwasannya anak-anak rimba adalah pahlawan bagi dirinya. Baik, sampai sini paham? Perhatikan teks berita berikut ini. Di sini Umi akan kasih tahu mana-mana saja struktur yang terdapat di dalam berita tersebut. Yang pertama adalah kepala berita. Dia berada di atas dari satu rumah hangus sampai sebuah lilin. Yang kedua ada tubuh berita. Dari kompleks perumahan Geria sampai dengan tahlilan di rumah tetangganya. Dan yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita dimulai dari akibat kejadian tersebut sampai dengan akta kelahiran dan surat tanah. Jadi gampang ya nak untuk menentukan yang mana kepala berita, yang mana tubuh berita, dan yang mana ekor berita. Umi rasa sampai sini kalian semua sudah paham. Welcome to Tugas. Selamat datang di Tugas Bahasa Indonesia. Jadi kalian semua wajib mengerjakan tugas yang Umi berikan berikut ini. Nah, ini dia tugasnya. Buatlah sebuah video kalian sedang membaca berita tentang kebakaran. Jadi, kalian harus menjadi seorang presenter yang membacakan berita tentang kebakaran. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita tentang teks berita. Syukran, Umi ucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak Umi. Sampai bertemu di dunia bahasa Indonesia berikutnya.